Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala al-faqih rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa ulumi bid-darain amin. Wa ikhtalafu fi zawajis sanati fa ajaza al-jumhur wa man qawmun wa sababu dinihim ikhtilafu fi mafhumi qawlihi ta'ala wazani la yakauha illa zani au musyrikin wa hurrima zalika 'ala al-mu'minin. Pasal yang keempat tentang larangan menikahi seorang perempuan yang sudah berzina. Wa dalam izawaj zani, perbedaan pendapat para ulama tentang menikahkan perempuan yang sudah berzina, artinya yang sudah hamil. Pak Ajazah jumhur ulama sepakat bahwasanya menikahkan perempuan yang sudah hamil hukumnya boleh. Tadi ada sedemo di YouTube kemarin, katanya jumhur ulama yang mana? Jumhur ulama mengharamkan, membatalkan menikahkan perempuan yang sudah berzina. Yaitu kan dalam keadaan perempuan yang hamil batalkan nikahnya. Nah, tapi dari beberapa kitab yang saya tengok, khususnya di sini di berbagai tempat mazhab ini, perempuan yang hamil di luar nikah maka diperbolehkan untuk dinikahkan. Waman hakun, tapi tidak mungkiri bahwasanya ada juga yang melarang. Yang melarangnya sampai membatalkan pernikahannya. Mungkin dari situ dia ambil pendapat tentang tidak sah nikah seorang perempuan yang sudah hamil duluan. Tapi jumhur ulama mengatakan boleh. Wasabab khilafihim, sebab-sebab perbedaan mereka ikhtilafuhum fi mafhumi qouli ta'ala, perbedaan mereka tentang memahami firman Allah Subhanahu wa taala, wazaniyatu la yukibuha illa zanin, perempuan yang sudah berzina, yang hamil, la yukibuha, dia tidak boleh dinikahkan illa zanin, kecuali bersama laki-laki yang menzinainya. Jadi misal perempuan berzina, terus kita tidak mau tanggung jawab atas perbuatannya. Mungkin karena cantik atau karena kaya, si B mau bertanggung jawab. Ya dah, dia bertanggung jawab. Sekalipun dia akan bertanggung jawab. Bagaimana hukum pernikahannya? Nah, kalau yang si B itu dia di luar daripada Islam, boleh dinikah. Nah, tapi kalau dia orang Islam, maka batal akad nikahnya. Jadi tidak boleh. Wazan yang la yakibah illa zani, perempuan yang sudah hamil di luar nikah maka tidak boleh dinikahkan kecuali yaitu oleh seorang yang menzinai atau yang menghamilinya, atau musyrikun, atau perempuan yang musyrik. Wa hurrima zalika 'alal mu'minin, dan telah diharamkan atas wanita yang hamil di luar nikah itu kepada yaitu orang-orang mukmin. Nah, jadi seandainya dinikahkan maka batal akad nikahnya.
Nah, dari sini perbedaan pandangan ulama yaitu tentang boleh enggak menikahkan wanita yang hamil di luar nikah. Nah, jadi ada jumhur ulama mengatakan boleh, sedangkan sebagian yaitu sebagian kaum melarangnya. Hal kharaja makhrajaz zammi atau makhrajal tahrimi. Apakah hamil di luar nikah ini merupakan sudah keluar atau termasuk daripada unsur celaan atau ada unsur keharaman di dalamnya? Nah, jadi biasa kalau orang hamil duluan kan malu dia. Apakah ini termasuk celaan atau ada unsur haram untuk dinikahkan? Nah, dari sini mereka mengambil pendapat, berbeda pendapat, yaitu para ulama. Wahalil isyarati fi qawlihi wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, atau apakah dengan secara isyarat telah diharamkan atas orang-orang mukmin. Nah, jadi ada 3 penyebab perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah hamil di luar nikah itu merupakan celaan atau at-tahrim, yaitu haram nikah, atau sudah diisyaratkan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa hurrima zalika 'alal mu'minin, telah diharamkan atas orang-orang mukmin. Ila zina au awin ilan nikah gitu. Ila zina au ilan nikah, yaitu pada perempuan yang berzina, nah perempuan yang hamil di luar nikah, atau ilan nikah, atau disebabkan akan dinikahkan. Nah, jadi perbedaan para ulama di sini, apakah boleh dia dinikahkan atau tidak? Kalau boleh, dalilnya mana? Kalau tidak boleh, dalilnya juga mana? Nah, jadi yang membolehkan jumhur ulama mengatakan boleh menikahkan perempuan yang sudah hamil. Dalilnya wazaniyatu la yang kauha illa zanin au musyrikun wa hurrima zalika 'alal mu'minin. Perempuan-perempuan yang sudah hamil di luar nikah boleh dinikahkan kecuali, boleh dinikahkan kecuali orang yang sudah menzinainya atau orang musyrik. Dan haram atas orang mukmin. Nah, jadi seandainya yang menzinainya itu orang mukmin, otomatis haram dinikahkan. Itu kata yang melarang. Sedangkan jumhur ulama mengatakan boleh. Illa zanin. Ini di surat An-Nisa ayat 3. Ayat 23 ini ya. Ayat 30 masalah. Wa innama saral jumhuru li hamlil ayati 'ala zammi la 'ala tahrimi. Adapun jumhur ulama menjadikan yaitu ayat ini yaitu atas zammi, yaitu ada unsur celaan, la 'ala tahrim, tidak ada unsur haram untuk dinikahkan. Jadi orang yang hamil di luar nikah itu cuma dia dapat malu saja, tapi tidak bisa dihukumkan haram untuk dinikahkan, cuma dapat malu. Itu kata jumhur ulama yang membolehkan. Lima ja'a fil hadisi, sebagaimana telah datang hadis. Sebuah hadis, anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki, qala, dia berkata, lin nabi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi zaujatihi, yaitu dia menceritakan tentang keadaan istrinya. Innaha la turaddu yada lamisin. Dia menceritakan keadaan istrinya yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya istrinya itu tidak pernah menolak tangannya untuk bersentuhan dengan laki-laki lain. Apakah mau dicium kah atau mau pelukan kah, dia tidak pernah nolak ini istrinya, katanya. Faqala lahun nabiyyu alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talliqha, ceraikan dia. Faqala lahu,
Nah, laki-laki ini berkata, in uhibbuha ya Rasulullah, sesungguhnya aku mencintainya ya Rasulullah. Faqala lahu, maka Rasulullah SAW bersabda kepada laki-laki tersebut, Fa'am sikuha, nah fa'am sukha, maka peganglah erat tangannya. Nah, jadi jangan dilepas. Artinya jangan dilepas itu artinya diperingatkan, jangan seperti itu tidak baik, sudah dilarang oleh agama kita, agama Islam. Nanti kalau kamu berbuat seperti itu bagaimana? Kan saya yang mendapat malu, saya yang mendapat dosa. Itu kata suaminya misal. Nah, bagaimana kalau istrinya selingkuh? Nah, istrinya selingkuh sudah berhubungan badan dengan laki-laki lain. Nah, jadi sesuai dengan hadis ini, maka seorang istri harus diceraikan. Tapi kalau dia masih mencintai istrinya, ma'fu anhu, memaafkan lebih bagus. Tapi kalau terbayang-bayang ketika tidur bersama istrinya, terbayang-bayang orang yang menzinai dia, nah lebih baik diceraikan. Nah, jadi bagaimana sekarang di sini ada dua hukum di sini antara hadis ini dengan ayat yang tadi, surat An-Nisa, wazaniyatu la yankihuha illa zanin. Perempuan yang sudah berzina, baik yang gadis maupun yang sudah nikah, tidak boleh dinikahkan kecuali yaitu kepada orang yang sudah menzinainya. Nah, misalnya ini kan seorang perempuan, suami istri, istrinya berzina dengan laki-laki lain, otomatis istrinya ini harus dinikahkan kepada orang yang menzinainya. Nah, itu hukum pertama. Nah, hukum yang kedua, karena masih statusnya suami istri, nah otomatis hukumnya kan haram, nggak boleh dinikahkan. Nah, jadi kalau kita kembali ke hadis yang tadi, nah kalau kembali ke hadisnya, karena suaminya itu masih cinta kepada istrinya sekalipun dia sudah berzina dengan laki-laki lain, maka memaafkan lebih bagus. Tapi kalau tidak bisa memaafkan, maka ditalak. Nah, bagaimana setelah habis iddahnya perempuan yang berzina tadi? Nah, setelah habis iddahnya, apakah boleh dia menikah dengan laki-laki yang menzinainya tadi? Nah, di sini nanti di atasnya mengenai mani'uz zaujah, zaujiyati, bi mani'iz zaujati. Jadi tidak boleh dia nikah lagi, berarti haram untuk selama-lamanya, yaitu kepada laki-laki yang menzinai istri orang gitu. Jadi nggak boleh bersatu lagi. Wa qala qaumun aidan inna zina yabsakhun nikah bina'i ala hadzal asli. Bahwasanya laki-laki atau perempuan yang berzina itu membatalkan akad nikah. Ini hukum asal daripada agama Islam. Nah, jadi kalau perempuan atau laki-laki berzina, nah jadi ukuran berzina itu udah dukhul. Kalau belum dukhul masih di luar-luar saja, belum dikatakan berzina. Nah, kalau seandainya cium berarti zina hidungnya. Kalau tangannya yang main otomatis zina tangannya. Nah, itu baru dikatakan berzina kalau sudah masuk barang tersebut. Nah, baru dikatakan berzina. Nah, jadi otomatis pendapat yang ketiga ini mengatakan batal akad nikahnya. Nah, otomatis boleh si istri minta cerai kepada suaminya. Nah, jadi kalau tanpa alasan seorang istri minta cerai kepada istrinya, maka arsy itu bergetar. Nah, sesuai dengan hadis itu arsy bergetar. Tapi kalau seorang istri minta cerai kepada suaminya karena ada unsur syar'i, nah ada sesuatu yang tidak disukai oleh istri terhadap suaminya, boleh si istri minta cerai. Contohnya kekerasan di rumah tangga, nah pukul sana pukul sini, boleh istri minta cerai. Ataupun suami tidak bertanggung jawab kepada istrinya, lebih-lebih dalam sigat takliknya itu 2 bulan kalau salah, 2 bulan berturut-turut. Jadi boleh seorang istri minta cerai pada suaminya. Pasal yang ke-6,
fi mani'il adadi, tentang larangan adat. Nah, adat ini adalah mengumpulkan perempuan secara bersama-sama. Wattafaqal muslimuna ala jawazin nikahi. Nah, nikahu arba'atin minan nisa'i ma'an. Kesepakatan kaum muslimin tentang bolehnya menikahi perempuan 4 secara bersama-sama. Nah, jadi boleh menikahi langsung 4 diambil. Wazalika lil ahrari gitu, minar rijali. Berbeda yaitu dengan budak yang belum merdeka. Nah, jadi kalau budak yang belum merdeka otomatis nggak boleh langsung 4. Nah, jadi yang diperbolehkan cuma sampai 2 kalau budak. Nah, misal punya budak 4 orang, otomatis yang boleh dinikahkan cuma 2. Nah, jadi sisanya itu nggak boleh, karena had bagi seorang budak itu cuma setengah. Seandainya 100 cambuk, 100 rotan bagi laki-laki atau perempuan yang bukan budak yang merdeka, otomatis bagi budak cuma 50 kali rotan. Nah, setengah. Kecuali kalau hukum rajam. Kalau hukum rajam, budak itu tidak, seandainya budak tersebut berzina, dia tidak dapat mendapatkan hukum rajam. Cuma yang menzinainya saja yang mendapatkan hukum rajam. Waqtalafu fi maudi'aini. Perbedaan para ulama yaitu tentang budak, yaitu ada 2 keadaan. Fil abidi wa fi ma fawqal arba'i, yaitu menikahi, yaitu budak yaitu di atas 4. Wa ammal abidu faqala malikun bil masyhuri anhu yajuzu ayang kiha arba'an. Nah, apakah boleh hamba sahaya itu dinikahkan sampai di atas 4, sampai 5, sampai 6? Boleh enggak? Menurut Imam Malik, secara masyhur daripada Imam Malik, yajuzu ayang kiha arba'an. Boleh menikahi budak itu sampai 4 saja. Wa bihi qala ahluz zahir wa qala Abu Hanafiyata wa Syafi'i la yajuzu lahu al-jam'u illa baina isnaini faqat. Menurut daripada Imam Abu Hanifah, ahluz zahir dan Imam Syafi'i, tidak boleh mengumpulkan budak itu, budak, kecuali isnaini faqat, kecuali 2. Jadi enggak boleh sampai 3 sampai 4. Cuma 2 yang boleh dinikahkan budak tersebut. Tapi Imam Malik beliau mengatakan 4. Apakah Imam Malik salah? Enggak. Beliau punya dalil. Apakah Imam Syafi'i salah? Enggak, beliau juga punya dalil. Nah, jadi zaman salaf ini tidak ada yang bertengkar masalah ini. Tidak ada yang bertengkar. Cuma yang bertengkar udah 500 tahun ke atas baru. Nah, setelah ulama-ulama salaf ini tidak ada, baru mulai timbul pertengkaran. Nah, artinya bertengkar, perbedaan pendapat, gontok-gontokan itu. Nah, ini salah, ini salah. Nah, sedangkan pada masa-masa beliau ini 4 mazhab ini tidak ada yang gontok-gontokan. Nah, malah Imam Bukhari pun yang masyhur di dalam bidang hadis ngikut kepada Imam Syafi'i. Nah, beliau kunut juga Imam Bukhari, mazhabnya Imam Syafi'i, bermazhab kepada Imam Syafi'i, kunut juga beliau. Nah, jadi tidak ada yang gontok-gontokan di 4 mazhab ini. Makanya di dalam kitab ini tidak ada yang disebutkan ulama-ulama yang di atas 500 tahun. Pasti di bawah 200 tahun. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Nah, dan ada Al-Auza'i di sini yang disebutkan. Ibnu Taimiyah enggak ada. Ibnu Taimiyah beliau lahir 500 tahun, di atas 500 tahun, sekitar 500 tahun. Nah, jadi ulama salaf itu berkisar sampai 200 tahun. Nah, jadi mulainya perbedaan pendapat itu sangat berbeda itu ketika sudah tidak ada 4 mazhab ini. Nah, baru gontok-gontokan. Sampai sekarang merasa diri paling benar terus kan.
Wa sababu ikhtilafihim, sebab-sebab perbedaan pendapat di kalangan para ulama, hal ubudiyatu laha ta'sirun fi isqati hadzal adadi kama laha ta'sirun fi isqatin nisbil haddi. Nah, perbedaan para ulama yaitu tentang menikahi budak sampai 4. Nah, mengatakan sampai 4 atau cuma 2 sampai 2 saja disebabkan karena budak tersebut dia mendapat had seandainya dia berzina cuma setengahnya, nisbil had, yaitu setengah had. Nah, jadi kalau budak berzina, kalau belum nikah misal 100 cambuk, otomatis dia dapat setengahnya, 50 kali cambukan. Tapi kalau yang sudah merdeka otomatis 100 cambuk. Seandainya sudah nikah dia berzina otomatis dirajam. Tapi kalau budak tidak dirajam. Nah, itu perbedaannya. Waqtalafu fi ghairi zalika, dan perbedaan juga di antara kalangan para ulama, wa amma man fawqal arba'. Adapun yang mengatakan di atas 4 boleh, fa innal jumhura ala annahu la tajazzawul khamisah, bahwasanya jumhur ulama tidak memperbolehkan mempunyai istri sampai 5. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fankihu ma tawbalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Maka nikahilah oleh kalian matoba, apa yang baik, lakum. Nah, lakum bagi kalian dari perempuan masna 2, 3 sampai 4. Walima waruwiya anhu alaihi salatu wassalam annahu qala, sebagaimana telah diriwayatkan darinya sabda Rasulullah SAW, yaitu kepada Ligoylana lamma aslama, tatkala dia masuk Islam, wa tahtahu asyru niswatin, dia mempunyai istri sampai 10. Nah, jadi ketika dia mau masuk Islam, bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW, istrinya 10. Nah, Rasulullah SAW bersabda, amsik arba'an wa fariku sa'irahunna, tetapkan yang 4, peganglah yang 4 dan ceraikanlah, pisahkan sisa daripada yang 4. Jadi sisa dari yang itu, sa'irahunna, maka pisahkan semuanya, yaitu dari yang 4, otomatis 4 diceraikan. Yang dipegang adalah yang diceraikan adalah 6, yang dipegang adalah 4. Wa qalat firqatun, nah ini yang nyeleneh ini. Nah, yang nyeleneh, yang pendapat yang syaz, makanya ada namanya qiraah syaz. Nah, kalau qiraah syaz itu yaitu kalau mengulang-ulang bacaan itu bukan qiraah syaz. Yang qiraah syaz itu adalah yang piwal dari barisnya. Misal kayak Yasin menjadi Yasun, Yasin, itu yang qiraah syaz. Nah, tapi kalau mengulang-ulang bacaan itu bukan termasuk qiraah syaz. Artinya bacaan qiraah syaz itu artinya yang ngawur lah gitu, syaz ngawur. Wa qalat firqatun, nah ini pendapat yang ngawur. Yajuzu tis'un, boleh mempunyai istri sampai 9. Nah, wa yushabbihu an yakunu man ajaza at-tis'u zahaba mazhabul jam'i fil ayatil mazkurati, yaitu diserupakan bahwasanya orang yang membolehkan sampai 9 ini, dia mengambil mazhabnya mengumpulkan sesuai dengan ayat yang disebutkan di tadi, akni jam'u a'dadi fi qouli ta'ala, yaitu sebagaimana dia mengumpulkan bilangan-bilangan masna wa sulasa wa ruba. Nah, jadi 2 tambah 3 5, 5 tambah 4 9. Nah, jadi boleh sampai 9 istrinya katanya. Ini pendapat yang syaz, yang tertolak, yang ngawur gitu. Nah, jadi intinya di sini menikah seorang perempuan langsung ambil 4 boleh. Nah, terus yang kedua, menikahi budak sampai 4 boleh. Ini menurut pendapat Imam Malik. Sedangkan pendapat Imam Abu Hanifah Asy-Syafi'i yaitu tidak boleh sampai 4, cuma cukup sampai 2. Nah, yang kelima,
fi mani'il jam'i. Yang kelima, pasal yang kelima tentang larangan mengumpulkan adik kakak. Ini enggak boleh, hukumnya haram. Wattafaqu ala annahu yajma'u bainal ukhtaini bi'aqdin nikahi liqaulihi ta'ala. Kesepakatan para ulama bahwasanya tidak diperbolehkan mengumpulkan dua saudara, yaitu di dalam akad nikah. Nah, jadi sudah menikah sama kakaknya karena adiknya iparnya cantik gitu, dinikahin adiknya, langsung dimadu adik kakak, boleh enggak? Haram hukumnya. Wa an tajma'u bainal ukhtaini. Nah, wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma malakat aymanukum. Bahwasanya diharamkan yaitu mengumpulkan dua saudara. Nah, jadi batal salah satu nikahnya. Nah, seandainya mana yang dahuluan yang dinikahi itu yang sah. Seandainya yang pertama dinikahin adalah adiknya, otomatis adiknya yang sah. Nah, seandainya kakaknya yang dinikahi duluan, maka kakaknya yang sah. Waqtalafu fil jam'i bainahuma bimilkil yamin. Berbeda dengan mengumpulkan di antara kedua saudara, yaitu budak yang kita miliki. Seandainya ini budak, dua bersaudara gitu. Nah, dua bersaudara perempuan, dua-duanya perempuan. Boleh enggak kita nikahin dua-duanya? Boleh. Kalau budak. Tapi kalau merdeka, hukumnya haram. Nah. Wal fuqaha'u ala man'ihi, dan sebagian juga ahli fikih melarang yaitu mengumpulkan dua bersaudara sekalipun budak. Wa zahabat ta'ifatun ila ibahatin zalika, dan sebagian kaum juga sebagian golongan membolehkan. Nah, jadi ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Kenapa mereka ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak? Wa sababu ikhtilafihim mu'aridatu umumin qauluhu ta'ala. Sebab perbedaan pandangan di kalangan para ulama karena bertentangannya dalil umum dari segi dalil khusus. Wa an tajma'u bainal ukhtaini. Nah, ini yang diharamkan, yaitu mengumpulkan dua saudara. Sedangkan di umumul istisna fi akhiril ayat, yaitu karena ada pengecualian di akhir ayat, illa ma malakat aymanukum, kecuali yaitu budak-budak yang kalian miliki. Nah, jadi mengumpulkan dua saudara yang merdeka ini hukumnya haram, tapi kalau budak hukumnya boleh. Nah, jadi halal. Wa zalika anna hadzal istisna yahtamilu an ya'uda li aqrabil maksur. Dan demikian juga, nah, bahwasanya pengecualian ini mengandung, nah, yahtamilu an ya'uda li aqrabil mazkur, yaitu kepada yang lebih terdekat sebagaimana yang disebutkan illa ma malakat aymanukum. Jadi wa an tajma'u bainal ukhtaini, ini yang saudara terdekat. Jadi adik kakak itu hukumnya haram untuk dimadu. Nah, seandainya kakak dinikahin atau dimadu adik kakaknya, otomatis harus meninggal salah satunya. Sama aja dengan mendoakan salah satunya meninggal. Nah, karena hukumnya haram. Seandainya nekat dinikahin dimadu gitu adik kakak, gimana hukumnya? Nah, jadi seandainya kakaknya dinikahin duluan, otomatis kakaknya yang sah. Nah, seandainya adiknya yang duluan, adiknya yang sah. Nah, akan tetapi ketika mau menikahi adiknya diceraikan istri kakaknya, boleh enggak? Boleh. Tukar lah gitu. Nah, boleh enggak? Boleh. Nah, nikah sama kakaknya, ditengok adiknya, cantik, dinikahin adiknya, diceraikan istri kakaknya, nikah sama adiknya. Begitu nikah sama adiknya, sama aja, makin jelek gitu, makin hitam gitu. Ditengok janda dia, kakaknya yang udah janda gitu, makin cantik gitu, diceraiin adiknya, nikah lagi sama kakaknya, boleh nggak? Boleh. Cuma yang nggak boleh itu mengumpulkan, memadu adik kakak, itu nggak boleh. Nah, jadi wa antajma'u bainal ukhtaini. Jadi
boleh mengumpulkan dua saudara kalau milkul yamin. Nah, milkul yamin ini di surat An-Nisa ayat 23. Waqtalafal ladzi qalu bil man'i. Perbedaan para ulama juga, mereka mengatakan yaitu melarang, yaitu mengumpulkan dua saudara sekalipun dia budak. Iza kanat ihdahuma binikahin. Apabila keadaan salah satu di antara keduanya itu dengan ada pertalian nikah, wal ukhra bimilkil yamin. Baru boleh, nah katanya. Saya ulangi ya. Waqtalafal ladzi qalu bil man'i. Pada perbedaan juga dari kalangan ulama yang lain mengatakan qalu, mereka berkata bil man'i, melarang secara seutuhnya. Sekalipun saudara dua-duanya saudara, budaknya ini bersaudara, maka hukumnya haram. Ini kata ulama yang lain. Iza kanat ihdahuma binikahin, apabila keadaan salah satu di antara keduanya binikahin, dengan dinikahin, dengan ada pertalian akad nikah, wal ukhra bimilkil yamin. Nah, yang lainnya yaitu budak, paman uhu malikun wa Abu Hanifah, maka Imam Malik dan Imam Abu Hanifah melarangnya. Nah, jadi ini adik kakak. Nah, adik kakak perempuan ini, budak. Jadi dinikahin adiknya. Nah, setelah dinikahin adiknya, bagaimana sedangkan adiknya ini, kakaknya ini budak juga. Nah, jadi salah satu yang dinikahin. Ini menurut Imam Malik enggak boleh, haram hukumnya. Dan Imam Abu Hanifah juga mengatakan tidak boleh. Sedangkan Imam Syafi'i beliau mengatakan boleh. Wa kadzalika ittafaqu fi ma'alamu 'ala tahrimil jam'i bainal mar'ati wa ammatiha wa bainal mar'ati wa khalatiha li subuti dzalika alaihi salatu wassalam min hadis Abi Hurairah. Demikian kesepakatan sebagaimana yang saya ketahui, kata pengarang kitab ini, tentang keharaman mengumpulkan dua perempuan. Nah, seorang perempuan wa ammatiha dengan bibinya. Nah, jadi keponakan dengan bibi dimadu gitu. Bagaimana hukumnya? Haram. Nah, sama dengan budak, adik kakak ini ada yang berhubungan dengan akad nikah, ada yang berhubungan dengan budak. Ini menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah hukumnya haram. Sedangkan Imam Syafi'i boleh, memperbolehkan. Wa bainal mar'ati wa khalatiha li subuti zalika. Nah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah secara mutawatir, watawatirahu anhu alaihi salatu wassalam, annahu qala alaihi salatu wassalam, la yajma'u bainal mar'ati wa ammatuha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Janganlah, nah, yaitu seorang yang mengumpulkan perempuan dari saudara ayahnya. Nah, jadi saudara ayahnya apun dari segi saudara ibunya. Nah, jadi menikahi ponakannya kemudian sekaligus menikahi bibinya. Mungkin ini kan ponakannya ini umur 25 tahun. Terus bibinya juga sama-sama umurnya 25 tahun. Dimadu antara bibi dengan ponakan. Nah, jadi ini hukumnya haram, nggak boleh. Karena ada hubungan pertalian saudara antara bibi dengan ponakan. Al-Faslus Sabi fi Mawani'ir Raqi. Nah, pasal yang ke-7 tentang larangan irraqi. Wattafaqu ala annahu la yajuzu lil abdi an yankihal ammah walil hurrati an tankihal abdu izan radaitu zalika wa hiya wa awliyauha. Kesepakatan para ulama bahwasanya boleh, yaitu seorang budak menikahi boleh seorang hamba yaitu menikahi seorang budak, dan begitu juga yaitu seorang budak boleh menikahi seorang hamba apabila tuannya sudah mengizinkan. Nah, jadi tapi kalau tuannya tidak mengizinkan nggak boleh. Nah, ini seorang yang laki-laki merdeka yaitu menikah dengan seorang budak, boleh nggak? Boleh. Atau perempuan itu merdeka
menikah dengan budak. Boleh enggak? Boleh. Dengan syarat harus ada izin dari tuan budak laki-laki tersebut. Kalau tidak ada izin, enggak boleh. Waqtalafu fi nikahil hurrul bil hurri, nikahil hurri, perbedaan para ulama tentang nikahnya seorang budak. Faqala qaumun yajuzu bi'tlakin, diperbolehkan secara mutlak. Wa huwa masyhurun min mazhabil Ibnul Qasim. Ini yang termasyhur dari mazhab Ibnul Qasim. Wa qala qaumun, pendapat yang kedua mengatakan la yajuzu illa bi syartaini. Nah, pendapat yang kedua mengatakan tidak diperbolehkan kecuali dengan dua syarat. Yang pertama adamut tauli, yang kedua wa khauful apa dia hilang hurufnya. Dengan dua syarat. Yang pertama, syarat yang pertama yaitu karena khawatir. Khauful itki kan namanya, yaitu khawatir akan terjerumus kepada berzina, baru boleh menikahi budak, yaitu seorang laki-laki hamba sahaya yang merdeka menikahi budak boleh, yaitu ada unsur syar'inya sebabkan khawatir takut berzina. Nah, terus syarat yang kedua yaitu disebabkan ada mutauli tul. Nah, jadi disebabkan ada rasa saling cinta lah gitu. Nah, ada rasa saling cinta antara yang merdeka dengan budak. Boleh enggak? Boleh. Dengan dua syarat ada. Wa huwal masyhur min mazhabi Malik. Ini yang masyhur dari kalangan mazhab Imam Malik. Wa huwa mazhabu Abi Hanifah wa Syafi'i. Ini sepakat imam mazhab Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i. Was-sababu ikhtilafuhum ma'aridatun dalilul khitab fi qouli ta'ala wa man lam yastati' minkum tawlan an yankiha. Barang siapa yang tidak mampu di antara kalian untuk menikah, maka hendaklah dia menikahi seorang budak, disebabkan khawatir untuk berbuat zina. Nah, boleh menikahi budak. Wankihul ayyama minkum wasalihina, dan nikahilah perempuan-perempuan yang tidak ada terkait suami. Nah, jadi yang masih sendiri, masih jomblo. Nah, masih jomblo, mau gadis atau mau janda, minkum di antara kalian, wasalihin, dan perempuan-perempuan yang solihin, yang solihah. Nah, itu yang diperintahkan. Wa man lam wankihul ayyama minkum. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Berapa? Nah, ada pertanyaan. Hah? Antara budak dengan hamba saya sama dia budak. Sama-sama dia bagi budak. Kalau hamba saya ini dia dibeli, ada jual belinya. Nah, lain pembantu. Makanya kan nanti ada pembahasan masalah bimani zaujiyati, menikahi seorang perempuan yang bersuami. Nah, ini perang nih kan, perang. Nah, setelah perang, kalah perang, gimana? Istrinya kan diambil, boleh enggak? Nah, itu dijadikan budak dong. Itu kan zaman dahulu kan masa perbudakan, boleh. Mau digauli, mau diapain boleh. Nah, istilahnya kayak melihara kambing lah. Tapi tetap ada istilahnya, ada pertalian, itu hukumnya halal haramnya itu ada. Nah, jadi apakah mau dinikahkan atau gimana sesuai dengan adat terdahulu. Makanya datang Islam. Nah,
dibawa oleh Rasulullah SAW, disempurnakan oleh Rasulullah SAW Islam ini, maka perbudakan itu dihapus. Makanya yang seharusnya paling bersyukur ini kaum perempuan. Dengan adanya Islam ditegakkan berapa ribu tahun, 1000 tahun ya, itu perbudakan dihapuskan oleh Islam. Seandainya tidak ada Islam yang menghapus perbudakan, mungkin perempuan masih bisa jadi budak sampai sekarang. Yang paling nyakitkan perempuan. Nah, bukan. Nah, kalau dia punya suami, masih suaminya gitu, suaminya masih ditawan, istrinya juga ditawan, bagaimana hukum pernikahannya? Boleh nggak menikahi? Nggak boleh, haram hukumnya nikah. Cuma dia dijadikan budak saja, melayani lah gitu, melayani apa pokoknya kegiatan sehari-hari, pekerjaannya. Tapi untuk melayani seksualnya itu nggak boleh, harus ada aturan akad nikahnya, harus ada. Nah, makanya yang tadi harus ada akad nikah. Boleh mengumpulkan 2 budak, yaitu dengan syarat harus dinikahin. Kalau suaminya sudah meninggal dan dia sudah dijadikan budak ini kan, kalau dia mau dinikahin nggak apa-apa. Juga dia bekerja kan untuk melayani tuan tani nggak boleh. Enggak, kalau yang dulu kan masih perbudakan, belum dihapus. Ini masih bebas ya? Masih bebas. Nah, terserah itu. Macam kambing lah gitu. Nah, jadi aku beli budakmu dengan harga sekian, otomatis boleh. Nah, mau diapain nggak boleh. Itu budak. Setelah Islam ini ada, disempurnakan oleh Rasulullah SAW, maka dihapus perbudakan. Nah, begitu. Nah, lain pembantu. Bilal bin Rabah kan, beliau juga budak, tapi dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau dibebaskan sehingga menjadi merdeka gitu. Udah nggak jadi pesuruh lagi. Istilah mau disuruh nungging mau dia. Nungging katanya, nungging. Mau disuruh loncat dari loncat lantai 30 mau dia. Nah, kalau tuannya mau. Makanya istilahnya kayak sapi lah, ditarik ke kiri. Ya, ke kiri dia, tarik ke kanan dia, itulah budak. Nah, tapi kalau hasil rampasan perang dijadikan budak, kalau dia masih punya suami, nah belum cerai lah gitu, terpisah disebabkan kalah perang, maka haram menikahi istri orang. Nah, nanti ada penjelasannya, pembahasannya yang di atas. Nah, sampai sini aja dulu ya. Nah, insyaallah di minggu depan mani'il kufri, menikahi perempuan yang kafir, boleh enggak atau tidak? Nah, terus menikah atau dinikahkan dalam keadaan ihram, terus menikahi orang yang sakit, boleh enggak? Nah, lagi sakaratul maut nih, dinikahkan. Dia berwasiat dulu kan, nanti kalau jodohkan aku dengan dia ya, dan nanti kalau dia pulang dari Arab Saudi kan. Ternyata pulang dia dalam keadaan sakit gitu, sakit parah, mau meninggal, boleh nggak dinikahin? Ada yang mengatakan nggak boleh, ada yang mengatakan boleh. Nah, ini yang zaujiyati. Nah, pendapat para ulama ini, kalau kita sudah belajar banyak pendapat, otomatis kan wawasan kita luas gitu. Jadi kadang ini gini, bukan masalah seandainya kita dengar pendapat dia seperti ini, oh pendapat ini, oh salah katanya. Misal pendapat Imam Malik mengatakan begini, pendapat Imam Syafi'i mengatakan begini. Oh salah pendapat Imam Syafi'i itu, pendapat Imam Malik dah yang benar, nggak bisa. Nah, nggak bisa ini. Yang 4 ini sudah punya dalil masing-masing. Nah,
Nah, jadi begini, perempuan yang hamil yang dinikahi sesuai dengan Al-Quran. Nah, yang Quran tadi kan, ini kan Quran. Perempuan-perempuan yang berzina, nah ini arti dari segi artinya aja. Perempuan-perempuan yang hamil di luar nikah, dia tidak boleh dinikahkan. Ini nggak boleh dinikahkan. Sampai sini kan? Kecuali zanin, kecuali baru boleh dinikahkan dengan orang yang menzinai dia, baru boleh. Au musyrikin, atau laki-laki musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, diharamkan atas laki-laki mukmin. Nah, jadi kalau laki-laki yang tidak pernah bersetubuh dengan dia, kemudian dia ucuk-ucuk mau tanggung jawab, boleh enggak? Enggak boleh, batal nikahnya. Karena yang diperbolehkan sesuai dengan di sini adalah yang menzinainya. Makanya daripada para ulama, jumhur ulama mengatakan boleh menikahi wanita yang sudah hamil duluan, dinikahkan dengan orang yang menghamilinya. Nggak boleh dengan orang yang lain, harus yang menghamilinya. Seandainya orang yang menghamilinya itu tidak mau bertanggung jawab, lari dia ke luar daerah atau luar negeri, bagaimana? Terus ada orang lain mau bertanggung jawab, nah bagaimana? Nah ini kalau ada orang lain yang mau bertanggung jawab, maka ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Nah, tidak boleh. Oh, kalau musyrik boleh. Nah, musyrik boleh, karena udah dibilang udah kotor lah ini kan, udah kotor. Kalau laki-laki musyrik boleh, tapi kalau laki-laki yang beriman nggak boleh, batal nikahnya. Nah, dari sini para ulama yaitu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh dinikahin, ada yang mengatakan boleh. Yang mengatakan boleh dinikahin yaitu dengan orang yang menzinainya. Yang mengatakan tidak boleh menikahkannya yaitu dengan orang mukmin yang bukan daripada orang yang menzinainya, yang berzina dengan dia, yang menghamili dia. Nah ini karena makanya kan tadi saya bilang, orang wanita yang hamil ini apakah sudah termasuk dia unsur celaan, haram, ataupun apa tadi katanya, yaitu tentang haramnya nikah. Nah, yaitu ada unsur celaan atau ada unsur keharaman untuk dinikahkan. Nah, jadi kalau ada unsur celaan di sana, celaan artinya rasa malu, otomatis harus dinikahin. Tapi kalau tidak punya rasa malu, nggak usah dinikahin. Nah itu. Tapi kalau dari segi keharaman, dari segi ayatnya ini mengatakan boleh dinikahin dengan orang yang menzinainya. Nah, cuman yang diharamkan adalah menikahkan dengan orang yang tidak menzinainya, otomatis batal akad nikahnya. Makanya di bawahnya mengatakan inna zina yabsahun nikah, bahwasanya dengan zina itu bisa membatalkan nikah. Artinya bisa diurus ke pengadilan lah, kantor KUA. Bagaimana kalau nikah siri? Diam-diam suaminya nikah lagi kan? Itu bukan berzina, nikah namanya. Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak suami minta izin pada istrinya, "Dek, aku mau nikah lagi," katanya. Boleh. Ataupun tidak minta izin, boleh nggak? Boleh. Boleh tidak minta izin. Makanya kata orang itu lebih baik minta maaf ketimbang minta izin. Nah, jadi sudah nikah baru minta maaf. Maaf ya, udah terlanjur cinta sama dia. Nah, boleh. Tapi kita di Indonesia ini kan bukan hukum Islam. Nah, kita diatur nih. Otomatis kita harus minta izin pada istri pertama dulu, baru nikah. Harus. "Dek, aku mau nikah lagi," katanya. "Nikah aja kalau ada yang mau sama kamu, Bang," katanya. "Asik," katanya. Iya, makanya nggak harus izin. Itu dari segi hukum Islam tidak wajib minta izin pada istri. Tapi kita di Indonesia ini kan ada yang mengatur sekarang.
Seorang suami yang menikah tanpa seizin laki-laki bisa dipidana. Tanpa seizin istri tanpa dipidana gitu. Ataupun ada seorang laki-laki yang menjanjikan seorang perempuan untuk menikah, kemudian nikah sama orang lain, bisa dipidana juga. Karena ada unsur penipuan di sana. Wah, bahaya. Ya? Iya, makanya kan kita ini berada di Indonesia, bukan hukum Islam. Jadi secara syariat agama itu tidak harus izin. Tidak harus izin. Hukum negara Kita harus izin. Nah, harus izin. Jangan mentang-mentang pinter Quran hadis langsung nikah tidak minta izin sama suami, kan berabe jadinya. Nah, otomatis kan tinju. Nah, lebih dia mau nikah sama janda. ini secara syariat kita nggak wajib, tapi pada kenyataan jika itu dilakukan banyak konflik. Ya. Jadi imannya ini sangat menentukan seorang istri. Makanya sunnah nikah itu kan yang sunnah sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kalau sesuai dengan Al-Quran kan pangkihu ma tabarakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Kalau mau nikah langsung ngambil 2 gitu. 2, 3 baru 4. Kalau tidak mampu berlaku adil, dia berpikir-pikir, tidak mampu lah ini, udah ekonomi tidak ada gitu. Nah, cukup 1. Itu bagian yang terakhir lah gitu. Nah, kalau ngikut sunnah Nabi, otomatis janda duluan. Nah, tapi kita kan nikah sama gadis duluan. Jangan ngaku ngikut sunnah Rasul, tapi kalau gadis diambil pertama. Nah, kalau kita mau ngikut Quran, nggak mungkin kan? Kita nggak ngambil 2, langsung 1 ini. Nah, disebabkan ada pikiran. Kalau bilang ikut sunnah Rasul sesuai dengan Rasul, kita nggak istri pertama bukan janda tapi gadis. Berarti kedua-duanya dari segi Al-Quran dan hadis, otomatis kita nggak ikut Nabi maupun Al-Quran. Kalau Quran mengatakan 2 dulu, 2, 3 baru 4. Nah, kalau 2, 3, 4 tidak mampu untuk berlaku adil, nah cukuplah 1. Ini pilihan yang terakhir, yaitu 1. Nah, bisa langsung 4. Enggak. Kan di dalam Qur'annya kan mengatakan pangkihu ma tabalakum minan nisa. Maka nikahilah ma toba, apa yang telah baik lakum bagi kalian minan nisa, dari wanita-wanita itu 2 langsung. Wa masna wa sulasa 3. 2 mau ngambil 2 boleh, ngambil 3 juga boleh. Wa ruba'a langsung 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika tidak mampu untuk berlaku adil, cukup 1. Nah, jadi intinya, nah kayak mau ngikut Al-Quran nggak mungkin. Itu pilihan terakhir kita ambil. In hitun alla ta'dilu fawahidah. Nah, pilihan pertamanya nggak bisa kita ambil 2, 3, 4. Pilihan pertama 2, pilihan kedua 3, pilihan ketiga 4, pilihan keempat 1. Kita berada di urutan pilihan keempat, ngambil 1. Nah, ngikut Quran nggak? Nah, jadi kalau mau ngikut Quran berarti langsung 2 atau langsung 4 gitu. Nah, kalau ngikut Nabi, hadis Nabi sesuai dengan Nabi, harus janda pertama. Nah, baru gadis dah gitu. Tapi ini kita gadis dulu baru janda. Jangan menjandakan istri gara-gara janda. Pertama janda, nanti tingkat kedua akan lebih mudah karena sudah dapat janda ya. Dapat gadis, misalnya kalau pertama gadis, ini yang mungkin agak awet ya. Biasanya gadis ini kan gini, nggak mau lebih maju. Makanya kan Nabi kan menikah dengan Siti Khadijah, Nabi 25, Siti Khadijah 40 tahun itu. Nah, janda. Berarti itu kan sunnah Nabi kan. Nah, setelah Siti Khadijah meninggal, baru Nabi menikah lagi.
Setelah meninggal istri pertama baru poligami. Poligami. Ini terkadang belum meninggal istrinya sudah 2-3 istri. Jadi kalau ngikut sunnah Rasul, meninggal dulu istri pertama baru boleh poligami. Ini ngikut sunnah Rasul. Insya Allah lah nanti kita lanjutkan, panjang ya. Masalah larangan disebabkan karena perempuan yang musyrik atau kafir. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan. Mari kita sama-sama tutup dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.